Selamat malam. Di tengah gempuran penolakan RUU haluan ideologi Pancasila, pemerintah menyatakan posisinya. RUU HIP jadi RUU BPIP. Karena RUU haluan ideologi Pancasila selama ini menjadi kontroversi, dituding ingin mengubah Pancasila. Benarkah? Inilah Rosi berebut tafsir Pancasila. Dan seluruh elemen masyarakat untuk mewaspadai dan melawan gerakan komunis gaya baru. Memang ada respon selama ini dari DPR, memang ada respon selama ini dari PDIP, memang ada respon selama ini dari para pengusul, tidak ada respon tuh. Padahal kami terus menyuarakan. Pasal-pasal kontroversial seperti penafsiran filsafat dan sejarah Pancasila dan lain-lain sudah tidak ada lagi. Sejak awal, RUU haluan ideologi Pancasila atau RUU HIP, itulah singkatannya, sudah memunculkan banyak kontroversi. Sejumlah pasal dianggap ingin mengubah Pancasila. Bahkan ada yang menuding RUU ini dianggap pro-komunis. Menko Polhukam Mahfud MD pada Juni lalu meminta DPR menunda pembahasan RUU HIP. Tapi himbauan ini tidak menyurutkan aksi protes. Hari ini, Kamis 16 Juli, Menko Polhukam bersama sejumlah menteri datang ke DPR setelah sehari sebelumnya Mahfud MD mengatakan Pancasila tidak lagi disarikan menjadi Trisila dan Ekasila. Sudah bersama saya Menko Polhukam Profesor Mahfud MD melalui sambungan Zoom dan di studio Menara Kompas Ahmad Basarah Wakil Ketua MPR dan Ketua sekaligus juga Ketua DPP PD Perjuangan serta Refli Harun, pakar hukum tata negara. Selamat malam Bapak-Bapak. Malam. Saya ke Prof. Mahfud dulu. Sehat ya Pak Mahfud? Sehat, alhamdulillah. Pak Mahfud. Ya, selamat malam. Selamat malam Prof. Terima kasih Prof. Malam. Pak Mahfud, kemarin kami semua di media berpikir bahwa hari ini meskipun hampir sama, yaitu demo besar tentang Omnibus Law. Karena itulah seruan atau aksi yang akan kami dengar terjadi hari ini, hari Kamis. Tapi kemarin Pak Mahfud itu seperti steal the show. Karena tiba-tiba mengumumkan bahwa akan memberikan posisi pemerintah pada DPR tentang RUU HIP. Dan hari ini, hari Kamis, Pak Mahfud itu full tim betul datang ke DPR menyatakan posisi pemerintah. Apa sesungguhnya pesan yang ingin disampaikan oleh pemerintah? Pesan yang ingin disampaikan begini, bahwa resminya kan pemerintah menerima rancangan undang-undang HIP itu dari DPR dulu awal Juni. Kami mempelajari tanggal 10 Juni, kemudian tanggal 16 Juni Presiden meminta kita memberitahu ke DPR untuk tidak membahas RUU HIP. Dan ada dua posisi. Pertama, kalau mau bicara Pancasila itu tetap MPRS nomor 26 tahun 1966 itu adalah menjadi salah satu dasar utamanya di samping Undang-Undang Dasar. Yang kedua, bahwa Pancasila itu adalah Pancasila yang 18 Agustus, bukan yang lain. Karena yang 1 Juni, yang Piagam Jakarta itu merupakan proses sejarah saja yang kemudian yang resmi diberlakukan 18 Agustus sehingga tidak perlu ada yang curiga mau mengubah Pancasila dan sebagainya. Nah waktu itu saya umumkan tanggal 16 sudah mereda sesudah itu sudah mereda persoalannya. Tetapi masyarakat kemudian masih menunggu-nunggu itu kan baru diumumkan lisan DPR-nya diam.
Nah, maka Presiden kemarin meminta secara resmi kapan sih, kata Presiden, kita harus menyampaikan jawaban resmi. Tanggal 22 Juli, sesudah itu sebelum DPR reses, ya, supaya disampaikan secara resmi apa yang pernah disampaikan oleh pemerintah tanggal 16 Juni itu. Dan yang disampaikan pemerintah tadi itu sama dengan yang tanggal 16 Juni persis lah, tidak ada bedanya. Pak Mahfud, mengapa ini penting? Pemerintah menyatakan posisinya, banyak juga RUU yang kontroversi di DPR. Mengapa tidak membiarkan saja? Bukankah DPR itu adalah pertarungan gagasan, pertarungan ide? Biarkan saja, toh DPR itu adalah wakil rakyat. Mengapa pemerintah merasa perlu menyatakan posisinya? Apakah ini terkait dengan stabilitas politik dan keamanan? Apakah ketika menyangkut TAP MPRS nomor 25 tahun 66 tentang PKI itu akan semakin menyudutkan apa yang selama ini dituduhkan kepada Pak Jokowi? Ya begini kan, kita harus setiap kita menerima rancangan undang-undang itu, Presiden kan harus merespon dalam 60 hari. Dan respon itu harus diberikan sesuai dengan keyakinan pemerintah. Pemerintah sendiri sih, selama ini kan memang pemerintah itu mengatakan Pancasila itu kan sudah final sebagai sebuah ideologi. Tetapi selalu saja meskipun rancangan undang-undang itu datang dari DPR gitu, kan yang dituding selama ini seakan-akan pemerintah ini mau mengkomuniskan Indonesia, menghidupkan lagi komunis dan sebagainya. Padahal pemerintah itu sudah jelas posisinya sejak awal. Dan itu menimbulkan perdebatan di tengah-tengah masyarakat, Majelis Ulama, NU, Muhammadiyah, semua berpendapat seperti sorry itu. Pak Mahfud, saya potong. Jadi pemerintah, kenapa Pak Mahfud merasa perlu kemarin segera menyatakan posisi pemerintah? Karena selama ini jadi pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi, seolah menjadi tertuduh. Bukan, karena masyarakat salah paham. Seakan-akan pemerintah itu mau membuka lagi peluang hidupnya komunis. Padahal pemerintah sama sekali tidak ada urusan ke situ. Dan oleh sebab itu sejak awal saya kan sudah mengatakan, tidak mungkinlah pemerintah itu mengabaikan TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Tidak mungkin pemerintah mengubah Pancasila menjadi Trisila. Bahwa Trisila itu pernah ada di dalam sejarah, Piagam Jakarta juga pernah ada di dalam sejarah. Saya kebetulan dulu ikut membedah disertasinya Pak Ahmad Basarah itu ketika di Undip. Ya begitu sejarahnya, saya sependapat dengan Mas Ahmad Basarah. Itu tidak perlu dinormakan lagi, namanya sejarah kok dinormakan gitu. Pancasilanya sendiri kan sudah jelas. Kan gitu. Ya. Sehingga saya harus justru di situ Pak Mahfud, di situ poinnya. PD Perjuangan merasa tidak memasukkan pasal yang dianggap kontroversi itu, menyarikan Pancasila jadi Ekasila, Trisila menjadi Ekasila. Kemudian tapi dituduh bahwa ini memasukkan paham komunis. Kemudian karena ini dianggap PDIP dan presidennya adalah kader PDIP. Mengapa tidak membiarkan dialek percakapan politik itu atau debat politik itu di DPR saja? Mengapa pemerintah harus segera seperti mengeluarkan bendera putih? Enggak, pemerintah kan harus membahas ini. Masa membiarkan di DPR? DPR enggak boleh jalan sendiri dong, harus bersama pemerintah. Kan kita dikirimi surat untuk membahas undang-undang. Makanya lalu respon kita ya, kalau membahas undang-undang, TAP MPRS 25 tahun 66 itu harus menjadi dasar yang utama sesudah undang-undang dasar, kan begitu. Karena pemerintah itu harus menjawab. Kan masa pemerintah mendiamkan ke DPR berarti macet dong jalan konstitusionalnya. Tapi kan sesungguhnya pasal-pasal ini pemerintah juga sudah tahu, Pak Mahfud. Apakah memang pemerintah menyatakan sikap ini karena melihat tekanan politik terlalu tinggi sehingga ini akan sedikit mengganggu stabilitas politik sehingga pemerintah harus mengambil peran menyatakan sikap supaya Iya, meredakan situasi itu betul. Karena sejak tanggal 7, tanggal 8 itu kan rame di medsos, di masyarakat ada berbagai pernyataan-pernyataan habaib, ulama, ormas, purnawirawan. Yang seakan-akan itu pemerintah yang mengusulkan itu. Ya kita katakan itu usul dari DPR. Dan ketika Pak Jokowi mengatakan saya tidak tahu, itu memang betul-betul tidak tahu dalam arti draft itu memang dibuat oleh DPR.
bahwa PDI tidak merasa itu membuatnya, ya kan itu urusan di dalam DPR ya, supaya dijelaskan sendiri gitu. Bukan PDI yang usul itu, tidak apa-apa, itu internal DPR. Tapi pemerintah terlepas dari soal itu punya sikap juga bahwa kita tidak setuju kalau TAP MPRS itu tidak dijadikan dasar hukum dan kemudian kalau Trisila dan Ekasila itu dinurmakan, gitu. Itu clear ya? Itu aja sebenarnya. Ya. Jadi clear, tanggal 16 Juni saya sudah mengatakan begitu kan. Tapi orang kan masih banyak, termasuk di DPR. Pemerintah itu kan hanya pura-pura katanya. Kok itu kan baru dikatakan secara lisan, belum resmi. Maka hari ini saya sampaikan secara resmi dengan tanda tangan Presiden. Kan gitu, Rosi. Prof. Mahfud, sebelum kita jeda. Jadi RUU HIP atau haluan ideologi Pancasila itu sudah tinggal masa lalu dan sekarang kita membahas RUU BPIP, betul? Oke, iya betul. Jadi betul, tidak ada lagi haluan ideologi Pancasila? Tadi pertama kalau di dalam surat Presiden tidak ada lagi haluan ideologi Pancasila. Tadi juga jawaban DPR tidak ada lagi haluan ideologi Pancasila. Tinggal sumbang saran yang diberikan oleh Presiden tentang RUU HIP itu mau diapakan oleh DPR, itu nanti biar DPR yang menggarap. Mau diapakan itu? Mau dibawa ke balik lagi, mau dibawa ke prolegnas atau apa. Tetapi yang disepakati juga tadi, DPR dan pemerintah sama-sama membuka pintu selebar-lebarnya bagi masyarakat untuk membahas dan memberi pandangan atas RUU sumbang saran pemerintah tentang itu. Baik, Prof. Gitu, Mahfud MD, saya tahu Anda punya agenda lain, tapi izinkan saya masih minta waktu untuk paruh berikutnya. Jadi mohon bersabar, saya akan kembali bersama Profesor Mahfud MD Menko Polhukam sesaat lagi.